if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit ya. Kembali lagi gue membahas satu topik yang cukup menarik ya, yaitu Manchester United yang sedang dalam performa yang luar biasa, sedang dalam tren yang sangat positif ya, sangat positif, dan kelihatan progresnya di pertengahan musim ini ya, dari Erik ten Hag membawa Manchester United sementara cukup perform lah secara permainan. Nah, kenapa gue bisa bilang seperti itu? Pertama, mereka ada di peringkat 4. Oke, kalian bisa bilang ya peringkat 4 2 musim lalu juga bisa MU peringkat 4. Tapi bukan permasalahan peringkat 4-nya. Mereka sekarang ada peringkat 4, iya. Ya, poinnya sama dengan Newcastle di peringkat 3, tapi mereka punya satu tabungan game. Ya, jadi kalau mereka menang satu tabungan game itu, mereka akan di peringkat 3 besar loh. Ya, 3 besar untuk pelatih yang baru menangani klub ini setelah musim lalu amburadul. Itu sebuah progres, ya kita harus akui, sebuah kemajuan yang luar biasa. Nah, setelah itu, ya hal positif lagi adalah Erik ten Hag ini menjadi pelatih dengan rekor meraih kemenangan terbanyak, 20 kemenangan di dengan pertandingan paling sedikit. Ya, gue lupa persisnya berapa. Mungkin 27 ya kalau nggak salah ya. Mourinho di bawahnya itu dengan 31 pertandingan. Ya, sudah meraih 20 kemenangan. Luar biasa kan? 20 kemenangan dari 27 kalau nggak salah pertandingan. Ya, jadi Erik ten Hag membuktikan progres yang baik. Walaupun secara permainan kita akui MU belum selevel mungkin City, mungkin Liverpool pada saat top-topnya, mungkin bahkan Arsenal untuk sekarang ya. Tapi kalau gue lihat ada beberapa hal yang meningkat dari MU yang sekarang. Dari awal musim terlihat apa yang meningkat adalah performa individual ya, performa individual pemain dari United yang meningkat, terutama satu orang ini, yaitu Marcus Rashford. Musim ini luar biasa, 15 gol sudah dia ciptakan dari semua kompetisi ya. Di Premier League dia cetak 7 gol, di FA dia cetak 1 gol, di Carabao dia cetak di Carabao berapa ya? 3 apa 4 gol, dan di Europa League dia ciptakan 3 gol. Jadi total 15 gol. Ya, which is sangat luar biasa. Kita lihat, kita flashback aja Rashford musim lalu seperti apa dropnya. Ya, jadi Rashford sudah kembali, which is good untuk MU. Lalu ada beberapa pemain kan yang didatangkan oleh Erik ten Hag di awal musim kemarin, seperti Eriksen, Casemiro, Lisandro Martinez, Anthony, Malaysia, dan hampir semuanya itu perform. Ya, hampir semuanya itu perform, dan itu yang membuat MU semakin kuat kalau gue bilang. Ya, MU semakin kuat. Dan ditambah pemain-pemain lainnya, support dari pemain-pemain yang datang ini, Bruno Fernandes kembali cukup bagus kalau gue bilang. Wan-Bissaka diberikan kesempatan, mainnya juga cukup solid. Dalot, Luke Shaw pun semakin bagus lagi performanya. Jadi cukup banyak pemain yang performanya ini sudah meningkat perlahan demi perlahan, gak langsung perform. Kita ingat di awal-awal terseok-seok MU, ya kan? Gak langsung perform, tapi bertahap. Itu yang gue lihat. Nah, tapi ya, yang namanya tim dengan performa yang bagus pasti ada celahnya. Ya, ada apa ya kalau gue bilang, kekurangannya juga. Kekurangannya adalah dari sisi striker sih menurut gue. Mereka masih butuh striker. Terutama Martial itu mainnya di saat tim pemain-pemain lainnya masih sangat on fire. Rashford bisa cetak gol terus, Casemiro pun bisa cetak gol, Anthony Martial yang sering kali hilang. Jadi
Itu yang menjadi PR juga dari MU, makanya mereka mau datangkan Wout Weghorst kan dari Besiktas. Ya, Weghorst ya sebagai pelapis sih oke menurut gue, dan dia punya perbedaan dengan Martial, dia lebih ke target man. Kita ingat pada saat Belanda comeback dari Argentina dari 2-0 itu kan Wout Weghorst yang bisa mencetak 2 gol. Ya, jadi untuk sebagai pelapis super sub itu menurut gue pengambilan pemain yang bagus untuk MU. Nah, bagaimana sebenarnya bagaimana target MU sih sebenarnya di musim ini? Kalau kita lihat dari beberapa kali wawancara dengan Erik ten Hag, dia pun tidak bilang bahwa tim ini sudah siap meraih trofi. Ya, dia selalu bilang kita masih butuh waktu, jangan bicarakan trofi dulu untuk sekarang. Itu masih dalam proses, kita masih dalam proses menuju itu, dan belum saatnya kita berbicara tentang trofi. Ya, tapi kalau kita lihat di FA, di EFL, di Premier League, mereka sudah cukup konsisten. Bahkan setelah Piala Dunia, mereka meraih 6 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Di EFL mereka menang lawan Burnley di babak 16 ya ini ya. 16 sampai 32 round 4 pokoknya. Terus abis itu menang 3 kali di Premier League, lawan Nottingham, lawan Wolves, lawan Bournemouth dengan clean sheet. Ini dengan kuncinya, dengan clean sheet. 4 pertandingan clean sheet. Setelah itu lawan Everton, ya di FA Cup mereka kebobolan 1 tapi mereka menang 3-1. Dan sekarang melawan Charlton, oke, secara tim memang di bawah ya, quarter final Carabao, di bawah MU. Tapi mereka kembali bisa meraih kemenangan dan banyak sekali peluang yang mereka ciptakan. 3-0 dengan clean sheet lagi. Jadi dari 6 kemenangan yang mereka raih, 5-nya dengan clean sheet. Luar biasa, dan mencetak lebih dari 1 gol. Ya, ini membuktikan MU sudah tajam di depan, terutama Rashford itu sangat tajam, dan di belakangnya pun solid. Mau Lisandro yang main, Maguire pun yang main, Varane yang main, Luke Shaw main di kiri, atau Malaysia main di kiri, Dalot atau Wan-Bissaka main di kanan, semuanya solid. Ya, bahkan tadi malam yang main kiper itu bukan si De Gea tapi Tom Heaton. Itu juga solid. Jadi gue liat MU ini sudah dalam performa yang tepat ya, menuju nantinya lawan Manchester City. Nah, ini ujian yang berat ini untuk para pemain. Mereka secara kepercayaan diri sedang dalam di atas angin. Sedang di atas angin. Mereka menang semua pertandingan, sapu bersih semua pertandingan. Mungkin satu-satunya yang bisa melakukan itu di Premier League, tim Premier League yang bisa melakukan itu. Bahkan Manchester City pun tidak bisa melakukan itu. Hanya United yang bisa melakukan itu. Dan itu menjadi modal yang bagus nanti pada saat melawan Manchester City. Mereka harus memanfaatkan pertandingan ini mainnya di Old Trafford dengan performa yang sedang on fire semua. Dan bukan tidak mungkin Manchester City bisa saja dilawan oleh United. Bukan gue bilang sudah pasti menang ya, tapi at least United bisa menunjukkan perlawanan. Ya, itu yang gue harapkan. Jadi nggak kayak beberapa pertandingan terakhir itu kan ya praktis MU disikat ya sama City 2-0, 4-1, 6-3. Itu kan sangat memalukan ya untuk United. Nah, maka dari itu MU, para pemain, Ten Hag pun harus memanfaatkan, karena Manchester City musim ini wow, mereka sangat gacor, iya, sangat luar biasa, iya, tapi harus diingat bahwa peran Haaland itu sangat luar biasa untuk Manchester City. Dia mencetak 20 plus gol, 21 gol sementara di Premier League. Ya, jadi dan itu yang bisa dimanfaatkan oleh MU. Dan gue lihat permainan City agak berubah di musim ini, terutama mereka lebih serve kepada Haaland. Ya, mereka lebih bermain nggak seperti musim lalu di mana semua pemain bisa cetak gol, bagi golnya pun rata. Sekarang itu Haaland berada mungkin di sini, pemain lainnya jauh sekali. Ya, dan itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh MU. Jaga aja Haalandnya, matikan sirkulasi bola kepada Haaland, maka disitulah Manchester City akan kesulitan mungkin. Ya, itu yang harus dicoba, dan MU harus menunjukkan efektivitas. Dan bukan tidak mungkin Manchester City bisa saja dikalahkan oleh Manchester United. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, konsistensinya seperti apa Manchester United di bawah Erik ten Hag musim ini. Masih banyak laga-laga berat yang harus mereka lalui, lawan Arsenal nanti, lawan Barcelona 2 leg di Europa League, belum juga ketemu Liverpool lagi di
pertemuan kedua, belum ketemu Chelsea, belum ketemu Tottenham Hotspur. Jadi masih panjang perjalanan Manchester United di musim ini. Untuk para fansnya, kalian boleh gue katakan ya, nikmati aja gitu setiap pertandingan, kemenangan demi kemenangan. Gak usah terlalu euforia, gak usah terlalu songong, sombong atau gimana. Tapi nikmati, ya just nikmati pertandingan demi pertandingan, kemenangan demi kemenangan, progres demi progres, permainan yang semakin berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Itu yang kalian harus nikmati. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.